Halo, we are from Team 6. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang masalah produksi, ketahanan, serta kerawanan pangan dan gizi pada masyarakat pesisir. 60% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir berpotensi terancam ketahanan pangan dan kehidupan berkelanjutannya. Fenomena overfishing yang menyebabkan menurunnya stok ikan, terjadinya pengasaman dan kerusakan laut, pemutihan karang, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan bentuk-bentuk nyata dari perubahan iklim. Perubahan iklim berpotensi pula terhadap penciutan luas lahan pertanian akibat intrusi air laut ke wilayah pesisir, sehingga wilayah menjadi terendam air laut. Selain itu, terbatasnya lahan pertanian, aksesibilitas yang tidak baik, dan daya beli masyarakat pesisir juga mempengaruhi permasalahan pangan yang terjadi di wilayah pesisir. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi terintegrasinya segenap aspek kehidupan nasional. Ketahanan pangan adalah salah satu aspek ekonomi yang dapat memengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa. Salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia adalah negara maritim agraris yang mana memiliki potensi produksi pangan dari hasil laut dan bumi. Namun, perkembangan zaman yang sangat cepat membuat pola kehidupan masyarakat Indonesia cenderung berubah. Dewasa ini, generasi muda cenderung enggan melakukan kegiatan produksi pangan sebagai petani. Akibatnya, ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang akan terganggu. Hal ini menjadikan pemerintah mengimpor bahan pangan setiap tahunnya, yang pada dasarnya dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Faktor lain yang dapat mengganggu ketahanan pangan yaitu perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Dengan demikian, luas lahan produktif menjadi semakin berkurang. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan produktif menjadi produktif. Melakukan kegiatan pertanian kota dengan menanam sistem hidroponik, dan mengonsumsi hasil produksi lokal dengan membeli bahan pangan di pasar-pasar tradisional. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk tetap hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan kerawanan pangan adalah kemampuan terbatas atau tidak pasti untuk memperoleh makanan yang aman dan dapat diterima secara sosial yang mana mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan sepanjang hidup. Indonesia kemungkinan tidak dapat mencapai swasembada beras lagi, dikaitkan dengan kondisi sekarang di mana konversi lahan terjadi terus-menerus, utamanya di Jawa. Dari pertanian sawah teknis ke penggunaan lahan non-pertanian, diantaranya digunakan untuk perumahan, industri, dan sarana prasarana. Dampak dari ketidaktercapaiannya swasembada beras terhadap kesehatan adalah terdapat banyak masyarakat yang mengalami KEP atau kekurangan energi protein, serta dapat memicu hunger odem atau HO, yang mana hunger odem ini merupakan situasi orang dewasa yang mengalami KEP berat. Yang dapat kita lakukan untuk masalah ini adalah upaya untuk menekan konsumsi beras karena berkurangnya lahan produksi dapat dilakukan dengan diversifikasi pangan sehingga masyarakat tidak terpaku pada penggunaan beras sebagai sumber pokok. Dengan dilakukannya budaya panganan beras akan membantu dalam pengamanan pangan.
Akses pangan masyarakat pesisir berhubungan dengan kepemilikan alat tangkap. Jenis alat tangkap yang dioperasikan akan menentukan jenis ikan atau biota laut yang akan dikonsumsi atau dijual di pasar. Masyarakat nelayan rentan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan ikan selama ini hanya tergantung pada salah satu alat tangkap, yaitu ancok, yang merupakan alat tangkap tradisional. Dipergunakan untuk menangkap ikan rucah atau ikan-ikan kecil sebagai konsumsi lauk sehari-hari. Kebutuhan pangan protein dapat dipenuhi dari hasil tangkapan ikan rucah, sementara bahan pangan lainnya mengembangkan mata pencaharian lain seperti menangkap rajungan dan memancing. Dengan semakin berkembangnya eksploitasi sumber daya laut secara berlebih, berakibat pada meningkatnya harga ikan rucah yang berfungsi sebagai pangan ikan atau food habits. Penduduk yang bermukim di kota, konsumsi lauknya lebih beragam antara lauk daging dan ikan, karena banyak tersedia di warung-warung pinggir jalan hingga restoran. Penduduk pedesaan, terutama di pedesaan pesisir, lebih banyak mengkonsumsi pangan lauk dari hasil laut seperti ikan rucah, kepiting, udang, cumi, dan kerang. Sedangkan lauk daging hanya dikonsumsi pada acara hari besar keagamaan dan setiap hari raya Lebaran saja. Kerawanan pangan di wilayah pesisir dapat disebabkan oleh terbatasnya lahan pertanian, aksesibilitas yang tidak baik, dan daya beli masyarakat yang rendah. Dampak bila terdapat keterbatasan lahan pertanian, aksesibilitas, dan daya beli masyarakat yang rendah adalah ketercukupan rumah tangga dalam pemberian asupan gizi pangan. Gizi pangan yang kurang akan berdampak pada status gizi rumah tangga tersebut. Akibatnya, muncul penyakit akibat kekurangan gizi. Masyarakat yang mengalami kerawanan pangan biasanya hanya mencakupi kebutuhan energinya sekitar 60-70%. Hal ini bisa mengakibatkan adanya busung lapar apabila terjadi pada balita. Upaya pencegahan terhadap kerawanan pangan antara lain, adanya upaya pengaturan pola bercocok tanam yang dapat memenuhi kecukupan pangan rumah tangga, adanya kerjasama dengan pemerintah setempat agar terciptanya SKPD yang berkelanjutan, meningkatkan akses rumah tangga terhadap pangan dalam jumlah, kualitas, merata, dan terjangkau. Perlunya perhatian khusus oleh pemerintah setempat terhadap status kesehatan gizi khususnya pada masyarakat pesisir. Dari masalah-masalah yang sudah saya paparkan tadi, kita bisa melakukan penguatan ketahanan pangan dengan beberapa cara, antara lain melakukan penanaman hidroponik, meningkatkan konsumsi pangan lokal dari pasar tradisional. Pemerintah juga harus ikut turut ambil alih dalam pelaksanaan dengan kebijakan-kebijakan dan aturan yang diberlakukan. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan adanya koperasi unit desa atau KUD.